Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 10 Juni. Kapal Wanhai 503 Wangchun milik perusahaan Wanhai Lines mengalami ledakan kontainer saat berlayar di Samudra Hindia pada tanggal 9 mengakibatkan 5 orang terluka dan 4 orang hilang. Korban yang hilang termasuk 2 ABK dari Taiwan, 1 ABK dari Indonesia dan 1 ABK dari Myanmar. Penjaga pantai India merekam detik-detik kargo Wangchun meledak dan mengeluarkan asap tebal saat berlayar di Samudra Hindia pada tanggal 9 Juni. Kapten bergegas meninggalkan kapal dan pemerintah setempat segera melakukan operasi penyelamatan. Namun hingga kini 4 awak kapal masih dinyatakan hilang, yaitu 2 warga Taiwan, 1 warga Indonesia dan 1 warga Myanmar. Dari total 22 awak kapal, 5 orang terluka termasuk 1 WNI yang mengalami luka bakar serius. Media India menduga kapal membawa muatan berbahaya dan mudah terbakar, tetapi situasi sebenarnya masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ditjen Patroli Pantai CGA dikabarkan terlibat dalam kasus di mana sejumlah petugas diduga berkolusi dengan sindikat rokok ilegal untuk mengklaim hadiah atas penangkapan rokok selundupan. Bahkan peralatan produksi milik pelaku bisa dikembalikan ke tangan sindikat melalui jalur tertentu. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan celah hukum dalam sistem penalti sehingga denda miliaran dolar Taiwan tidak bisa ditagih. Ditjen Patroli Laut mengumumkan efektivitas penindakan terhadap rokok selundupan, namun dilaporkan ada petugas CGA yang diduga berkolusi dengan sindikat gelap. Badan Penegak Administratif Cabang Changhua menemukan dari total kasus pelanggaran UU Pengendalian Tembakau dan Alkohol yang ditangani CGA dalam 6 tahun sejak 2018, pelaku pada 55 kasus tidak memiliki harta atas nama mereka, sehingga denda di atas 160 juta dolar tak dapat ditagih. Selain itu, pelakunya selalu segelintir orang yang sama, sehingga menimbulkan kecurigaan. 分署近期会跟移送机关来联系，希望他们可以移送真正的行为人，让分署这边就他们的财产来做执行。 Komplotan rokok selundupan menggunakan kedok perusahaan ekspor-impor, namun sebenarnya mengelola pabrik rokok selundupan dan mencari pihak tanpa harta benda sebagai penanggung jawab, serta mempekerjakan PMA kaburan untuk memproduksi rokok selundupan. Petugas CGA diduga berkolusi dengan komplotan rokok ilegal untuk meraup hadiah dengan memanfaatkan celah di mana UU Pengendalian Tembakau dan Alkohol hanya menerapkan sanksi administratif. Berhubung pelaku yang bertanggung jawab tidak memiliki harta atas nama mereka, denda tidak dapat dieksekusi dan menjadi utang yang tidak tertagih. Saat ini hanya kasus penipuan hadiah oleh petugas investigasi yang ditangani tim investigasi Taichung yang memiliki bukti. Aktivitas ilegal dalam kasus investigasi lainnya tidak ditemukan. Kantor Kejaksaan Changhua menyatakan kasus ini masih dalam penyelidikan. Jika ada pelanggaran hukum akan ditindak sesuai hukum. Suhu tinggi di seluruh wilayah Taiwan hari ini berkisar antara 32 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat sinar ultraviolet pada siang hari mencapai level sangat tinggi hingga berbahaya. Sementara itu, tekanan rendah di Laut Tiongkok Selatan telah berkembang menjadi depresi tropis dan diperkirakan akan menjadi taifun pertama tahun ini Wu-Tip dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Badan Cuaca Pusat CWA menyatakan bahwa depresi tropis tidak akan berdampak langsung ke Taiwan, tetapi diperkirakan bergerak ke arah barat laut menuju Pulau Hainan dan berdampak besar terhadap wilayah Hong Kong dan Macau. Meski begitu, pergerakannya ke utara turut membawa dampak cuaca bagi Taiwan. Dari Kamis hingga Sabtu, hujan turun dari selatan ke utara dengan intensitas yang cukup tinggi. Mulai Senin pekan depan, pengaruh tekanan rendah mulai melemah dan cuaca Taiwan akan mulai dipengaruhi angin barat daya. Di Taiwan, remaja usia 14 tahun sudah boleh mengendarai motor listrik mini. Namun dari Januari hingga Mei tahun ini, tercatat 99 kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar SMP dan SMA di Pingtung melonjak tajam dari tahun lalu. Masyarakat pun mendesak Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC segera merevisi undang-undang dan membentuk sistem SIM khusus. Seorang siswa SMP di Kabupaten Pingtung ditabrak mobil hingga terpental saat mengendarai motor listrik mini pada Februari tahun ini. Pada Januari tahun ini saja setidaknya ada 3 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan siswa SMP yang mengendarai motor listrik mini. 希望能够去考驾照啦，就是基本的那个交通常识要有啊，这样是最安全。 Ada 56 kasus kecelakaan yang melibatkan siswa SMP dan SMA berusia 14 tahun ke atas yang mengendarai motor listrik mini dari Januari hingga Mei tahun lalu. Tahun ini naik menjadi 99 kasus, bertambah 43 kasus. Korban luka juga naik dari 48 menjadi 74 kasus. Penyebab utama adalah tidak mematuhi peraturan saat belok kiri, linglung, gugup, dan melamun. Pengendara tidak memerlukan SIM namun dilarang mengangkut penumpang. Pengendara harus memiliki asuransi, registrasi kendaraan, dan berusia minimal 14 tahun. Kecepatan tidak melampaui 25 km per jam dan pelanggaran tetap dikenakan denda.
本局对未满14岁骑乘微型电动2轮车之违规行为，依《道路交通管理处罚条例》第72之2条第1项规定，处以新台币600元以上1200元以下罚款。 Walau tidak membutuhkan SIM untuk mengendarai motor listrik mini, pengendara tetap perlu mengenakan helm. Pemerintah diimbau merancang langkah kebijakan guna menyeimbangkan antara faktor kenyamanan perjalanan dan keselamatan lalu lintas. Aksi protes menentang penangkapan imigran di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Jumat lalu berkembang menjadi kerusuhan besar. Presiden Donald Trump mengerahkan Garda Nasional yang kemudian bentrok dengan para demonstran. Ketegangan juga terjadi antara Trump dan Gubernur California Gavin Newsom. Sementara itu, Pentagon berencana mengutus 700 personel marinir ke Los Angeles. Para demonstran yang merasa jengkel dengan penggerebekan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika membakar beberapa taksi tanpa pengemudi Waymo yang telah disemprot grafiti. Human rights are rights, and this country and this place specifically was built on immigrants, and we need to show up for them now. Di mana-mana ada demonstran yang menentang Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai. Kerusuhan di Los Angeles juga kian gencar. Presiden Donald Trump bentrok dengan Gubernur California. People that are causing the problem are professional agitators, they're insurrectionists, they're bad people, they should be in jail. Thank you. Trump mengutus 2.000 tentara nasional California ke Los Angeles, sementara Pentagon mengutus 700 personel marinir ke Los Angeles. Trump menyampaikan akan menangkap pejabat yang menghalangi penegakan hukum. Gubernur California menanggapi dengan berkata, "Datang saja dan tangkap saya." Ia juga menyatakan bahwa tindakan ini sangat tidak mencerminkan semangat Amerika. It was very clear that if raids happened here, that the community was going to respond in a very negative way. Pusat perkotaan Los Angeles dinyatakan sebagai area perkumpulan gelap. Saat ditanya wartawan terkait penerapan UU pemberontakan tahun 1807, Trump menjawab bahwa hal itu tergantung pada ada tidaknya pemberontakan. UU pemberontakan memperbolehkan pasukan militer untuk menegakkan hukum federal guna menekan pemberontakan dan mengusir agresor. Terakhir kalinya Amerika menggunakan UU ini adalah pada tahun 1992. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Karnaval Budaya di Jerman. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.